Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kalau ada yang kurang tadi ya, karena saya tidak mencatat yang pertanyaan kedua itu Pak siapa Pak? Pak. Pertanyaan tadi kan pertama, yang kedua pakai baju hitam tadi Pak siapa? Pak Junaidi. Zuraidi. Dokter Zuraidi, ya, dokter. Mohon izin terkait penyetaraan ya. Jadi penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu memang tadi saya sampaikan di awal itu merupakan kebijakan nasional ya. Yang itu dilihat dari sisi jabatan existing di strukturalnya. Ya. Ketika Bapak tadi bicara di daerah gitu ya, berarti itu sesuai dengan Permenpan 17 tahun 2021. Ya, kalau waktu itu saya di instansi pusat, saya disetarakannya dengan Permenpan 28 tahun 2019 gitu ya. Hal yang sama ketika bicara penyetaraan bahwasanya seseorang eselon 4 ya, pengawas, jabatan pengawas, baik itu yang bersangkutan itu posisinya mau golongan pangkat apapun ya, tapi jabatan adalah seorang pengawas atau eselon 4, maka disetarakan menjadi ahli muda gitu ya. Secara normatif seorang yang 3C, 3D ya, itu adalah disetarakan ya, pengawas itu ahli muda itu pas. Contohnya saya nih pas. Kemarin saya disetarakan waktu saya 3C. Ya. Jadi seorang ahli muda. Ya. Namun ada hal-hal yang anomali. Ketika seseorang itu bisa pangkatnya lebih tinggi, tadi ternyata di 4A, 4B gitu ya. Karena yang bersangkutan tadi posisinya adalah eselon 4, maka juga disetarakan menjadi ahli muda. Ada juga yang diuntungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Ada juga yang posisinya 3B. Di tempat kami ada. Tempat kami 3B, tapi posisinya sudah eselon 4. Yang bersangkutan seharusnya di ahli pertama, akhirnya karena penyetaraan diuntungkan menjadi ahli muda. Sehingga tadi ada yang sesuai normanya, ada yang diuntungkan dan ada yang belum diuntungkan, gitu ya. Jadi seperti di kami juga ada Pak, banyak yang belum diuntungkan. Bahkan mungkin dulu nih yang bersangkutan sudah menjabat sebagai jabatan fungsional madya di jabatan fungsional lain gitu ya, kemudian eselon 4 sekarang disetarakan gitu ya menjadi muda. Terus gimana ini? Padahal mungkin yang bersangkutan sudah dokter, Bapak juga sudah dokter gitu kan ya. Nah, karena ini amanat Bapak, jadi kita ikutin Bapak maupun saya gitu ya, maupun yang lain harus mau disetarakan menjadi ya tadi sesuai dengan jabatan existingnya. Nah, di dalam Permenpan 17 tahun 2021 diberikan solusi-solusi apabila ya tadi mereka saya nggak sesuai passion saya. Ini kayaknya bukan sesuai dengan jabatan fungsional harusnya diduduki deh. Tadi Bapak menyatakan ini kok bisa jadi analis kebijakan ya. Karena tadi di dalam penyetaraan tadi ya seharusnya kan kita kalau idealnya kan kita harusnya menata dulu, kemudian menelaah dulu segala macamnya. Karena tadi waktunya sudah mepet, jadi langsung aja disetarakan. Karena gitu ya, karena kan dengan Kemendagri juga mungkin ya kalau di instansi daerah ya. Jadi langsung aja disetarakan, nggak dilihat apapun. Beda dengan BKN kemarin Bapak. Kalau kami kemarin ada beberapa waktu. Jadi kalau sesuai dengan Permenpan 28 tahun 2011 sebenarnya itu berakhir itu penyetaraan di Juni. Tapi kami molor. Kami di Desember 2020 di penghujung tahun. Sehingga kami perlu penyesuaian. Istilahnya kalau kita mau renovasi rumah ya, mau nempatin orang-orangnya kan harus sesuai dengan rumahnya. Kalau kamarnya udah nggak ada gimana? Mau ditempatkan di mana nanti dia? Sehingga kita benerin dulu SOTK-nya. Kami benerkan dulu SOTK di BKN sehingga mana-mana saja yang unit-unit yang memang tidak ada tadi eselon 3, eselon 4-nya. Sehingga yang bersangkutan tadi masuk. Kemudian kita telah dulu
oleh Ortala kami di Biro SDM berikan waktu kira-kira jabatan fungsional apa yang cocok di unit saudara. Jadi kami diberikan waktu Pak, sehingga kami melakukan telaah regulasi jabatan fungsional yang ada. Waktu itu kita lihat analis kebijakan, kira-kira sesuai nggak? Kalau ngumpulin angka kredit, kira-kira ada nggak sesuai dengan SOTK kami gitu ya, di Direktur Jabatan ASN, kira-kira cocok nggak, relevan nggak? Seharusnya diberikan waktu seperti itu, karena tadi saya sampaikan kembali, mungkin waktunya sudah mepet sehingga asal-asalan saja. Sehingga di dalam Permen 17 tahun 2021 itu diberikan ya, yang bersangkutan boleh kok pilihan, silahkan mau balik ke jabatan fungsional yang lama apabila dulu dia adalah seorang CF, boleh, atau mau pindah jabatan fungsional yang lain, boleh, tapi asalkan sudah 1 tahun dulu duduk dalam jabatan fungsional yang disetarakan. Ya, setahun Bapak silakan nanti perpindahan dari jabatan lain ya kepada jabatan fungsional lain. Kemudian kalau tadi Bapak menyatakan analis kebijakan kepemiluan, mohon maaf, ini jabatan fungsional itu harus yang sudah ada dan ditetapkan. Sekarang ini ada 276 jabatan fungsional. Adanya adalah analis kebijakan, tidak ada namanya analis kebijakan kepemiluan, gitu ya. Jadi kalau emang Bapak ada analis kebijakan, ya analis kebijakan, tinggal nanti menyesuaikan aja butir-butir kegiatannya. Seperti kami di tempat kami ya, analis kebijakan kami ada di beberapa unit, gitu ya. Tapi kalau kebijakan berarti kan artinya terkait kebijakan, ada tidak butir-butir kegiatan yang sesuai dengan SOTK di tempat Bapak, gitu ya. Ketika tidak ada tadi, ketika Bapak sudah menyatakan ini nggak ada, mungkin ada kuat gitu ya telaahannya, oh nggak ada butir kegiatan saya, SOTK saya tidak bicara terkait analis kebijakan, silakan untuk pindah tadi jabatan ya. Di dalam Permenpan tadi 22 tahun 2021 pasal 11 dimungkinkan seseorang bisa pindah antar jabatan fungsional ya. Kemudian pindahnya seperti apa, syaratnya seperti apa, dilihat JF yang akan diduduki apakah memang tadi Bapak berarti terkena tadi pasal batas usia juga ya kan, usianya apakah juga sesuai ketika kata tadi mau ke madya gitu ya. Ini pasalnya ini kan muda nih Bapak kan, muda perpindahan dari jabatan lain juga akan dilihat jabatan fungsionalnya, jabatan yang akan diduduki itu model penilaian pakai apa tadi? Kan tadi ada 3, konvensional kah, integrasi kah, atau konversi ya. Ketika kita bicara konvensional, kita masih menilaikan terkait pendidikan. Pendidikan itu 100 untuk S1, 150 untuk S2, S3 itu 200 seperti itu ya. Tapi kalau model integrasi tidak. Ya, jadi itu nanti dilihat lagi. Memang ini nanti Bapak ketika nanti ada perpindahan dari jabatan lain, kira-kira jabatan fungsionalnya apa yang dituju, kemudian nanti silakan berkoordinasi dengan instansi pembinanya. Modelnya seperti apa, kemudian dipastikan dulu lowongan kebutuhan formasinya ada enggak di tempat Bapak, gitu ya. Dan yang lain-lainnya nanti model uji kompetensinya seperti apa, ya apakah sudah diatur oleh instansi pembinanya. Nah, itu juga dipastikan. Ketika semuanya sudah berjalan, Bapak lulus uji kompetensi dan lainnya, silakan untuk Bapak bisa pindah kepada jabatan fungsional yang akan Bapak duduki tadi, gitu ya. Itu kemudian Pak Zul, Diklat 5 hari kemarin itu, di samping kami subkoordinator kepemiluan juga masih itu JF atau fungsional. Tangkap pada persoalan fungsionalisasi ini lebih kepada profesionalisme dalam bekerja. Ketika pikiran-pikiran seperti ini bangun, seperti Pak tadi, saya kira sudah otomatis kami ini besar, bangga, happy di kepemiluan, sudah menjadi, bisa saya bayangkan seperti ini. Ketika saya berbicara akademik, maka saya bercita-cita menjadi profesor dan guru besar di kepemiluan. Itu lebih, netnya lebih ke sana, ketimbang jumping lagi ke kebijakan. Artinya kita sebenarnya kalau hanya bisa karena kepemiluan, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Karena pemerintah keinginan sekarang ini bagaimana mendesain pegawai itu lebih profesional. Saya kira pesannya ke sana, bukan formalis. ya. Artinya juga semangat dulu kalau jadi ada kepemiluan. Pak, jadi itu dia dicek kembali di Permenpan 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.
Nah, ada nggak itu analis kepenghuluan gitu ya? Jangan nanti namanya sama nih ketika analis SDMA ternyata bunyinya ada pelaksana analis SDMA juga gitu kan, sehingga menjadi kacau balau nih di analis SDMA ini JF apa pelaksana nih gitu ya. Nah, jadi dilihat kalau punya analis kepenghuluan tadi sudah ada nama nomenklaturnya di pelaksana, berarti pakai nama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, arah kebijakan Menpan. Saya sekali lagi menyampaikan karena saya bukan Menpan ya Pak ya, saya dari BKN. Menpan itu akan melakukan simplifikasi jabatan fungsional. Jadi nggak perlu banyak-banyak nama jabatan fungsional ke depan. Seperti di BKN nanti kemungkinan cuma cukup satu saja jabatan fungsional, sehingga katakan saya adalah seorang analis kepegawaian, analis SDMA. Saya ketika saya kalau di BKN kan ada 3 ya, ada 4 jabatan fungsional. Ya tadi ya, analis SDMA, Pranata SDMA itu keterampilan ya. Kemudian yang ketiga ada asesor dan auditor. Ya, SDMA. Nah, jadi tidak terkotak-kotak Bapak. Ketika saya analis SDMA, kemudian saya punya diklat asesor, saya bisa nanti melakukan penilaian kompetensi. Saya nggak harus pindah jabatan fungsional saya. Kayak Bapak tadi, mungkin yang Betty mirip-mirip dikit satu rumpun, nggak perlu pindah-pindah jabatan fungsional gitu ya. Asal masih tadi satu rumpun mungkin di instansi pembina yang sama gitu ya. Sehingga tadi saya nggak perlu dipindah jabatan dari analis SDMA ke asesor. Cukup saya di bidang namanya mungkin nanti satu nomenklatur saja jabatan fungsional di BKN, cukup satu, sehingga dia bisa fleksibel. Ya, ketika tadi bicara fleksibilitas mekanisme kerja, saya bisa. Ketika saya diklat auditor, saya bisa melakukan keauditoran, audit kepegawaian gitu ya. Jadi tadi fleksibilitas gitu ya. Satu lagi Pak, sehingga satunya jabatan ini kan penghulu ini ada di Kementerian Agama. Ya, betul. Kalau perencana setiap kementerian juga ada. Ya, terkait tadi kepenghuluan. Jadi nanti waktu 30 menit ya. Ya, betul. Jadi begini, nanti silakan usulkan saja ke Menpan. Cuman Menpan arah kebijakannya saya sudah memberikan gambaran bahwasanya mau ada simplifikasi baik jabatan fungsional. Jadi nanti termasuk di Kementerian Agama nggak perlu banyak-banyak jabatan fungsional, sehingga yang bisa di merger seperti itu. Jadi nanti ketika analis penghuluan ini kira-kira bisa masuk di dalam butir-butir kegiatan ketika penghulu. Jadi tidak hanya 3 tadi, nggak pelayanan nikah atau rujuk, kemudian pembimbingan masyarakat Islam, tidak hanya itu saja, mungkin bisa ditambahkan yang lain sehingga bisa fleksibel. Tapi namanya apakah menjadi penghulu kah atau ganti berubah nama gitu loh. Tapi tadi pada prinsipnya tadi kita menunjuk prinsip simplifikasi jabatan fungsional. Silakan nanti diusulkan gitu ya, sekalian saja nanti menyesuaikan Permenpan yang mungkin arah kiblatnya JF, apakah nanti masih menggunakan integrasi ataukah model yang lain buat NC juga. Tapi silakan dari saat ini sudah melakukan tadi telaahan gitu ya. Saya lebih tepat Bu, itu tadi kemarin ini baru diminta untuk pemetaan di Ortalah ya. Saya lebih cenderung tadi jatuhnya yang katakanlah yang sesi kepenghuluan, karena ini menjadi masalah. Ke penghulu saja. Jadi penghulu itu tidak mutlak dia harus di kecamatan. Penghulu boleh di kabupaten, boleh di kanwil. Karena apalagi kalau penghulu madya itu memang sudah mesti di kanwil. Misalnya, karena sudah tidak mesti lagi dia NR, PNS. Saya rasa peluang-peluang arah kebijakan Menpan, peluang-peluang seperti ini justru ini menjadi bahan pemikiran bapak-bapak semuanya. Artinya mau diubah kemana nih jabatan fungsional penghulu apabila tadi diberikan kesempatan challenge gitu kan untuk melakukan perubahan, mensimpelkan gitu ya, tapi tadi memperkaya apa yang dilakukan, jadi kita tidak terkotak-kotak gitu ya. Mungkin bisa dijawab, mungkin mohon maaf karena sudah waktunya terbatas ya, saya jawab yang terakhir ya terkait tadi pertanyaan Pak Zulkifli ya, Gorontalo terkait tadi kan yang dibatasi oleh formasi mungkin ya, ini perlu juga diluruskan ya. Jadi kalau kenaikan jabatan biasanya tadi kan ditanyakan oleh Pak Zaini ya, sebenarnya nggak perlu gitu kan per tahun pertama lagi untuk kenaikan jabatan gitu ya harus minta izin sama Menpan. Sangat ini banget, sangat Menpan sangat terbatas orang
kurangnya di sana Pak SDM? Saya rasa tadi kalau dilama dijawab ya itu hal yang wajar karena tadi SDM-nya kurang gitu ya. Sehingga tadi gitu kan ya, apakah modelnya sekarang ini nggak perlu persetujuan per tahun gitu kan, tapi mungkin per 5 tahun, kemudian nanti per tahunnya seperti apa, lah itu yang nanti mungkin bisa komunikasinya memang dari Menpan ya. Dari Menpan kalau di direktorat kami di BKN itu ada di Pusrenbud, Pusat Perencanaan Kebutuhan ya. Jadi nanti sepahaman saya, sependek pemahaman saya itu tidak harus per tahun untuk meminta persetujuan Menpan, kan itu sangat ribet gitu ya, apalagi untuk kenaikan jabatan gitu kan ya. Itu pun kalau yang hal-hal tadi terkait pengangkatan mungkin pengangkatan yang pertama tuh oke gitu ya. Mungkin nanti itu perlu diklarifikasi kalau di sini berarti apakah dengan Kanrek BKN Makassar atau kemana ini tadi ya, sehingga tadi kalau katakanlah BKN yang tidak menyetujui ini posisinya di mana, sehingga nanti kami perlu kita klarifikasi kembali gitu kan ya. Dipusatkannya vertikal kan ya, berarti ini nanti bisa suatu ketika nih Pak Ari nanti mengundang langsung dari direktorat kepangkatan ya, di kepangkatan yang bisa menjawab secara eksekutornya KP gitu ya, dan kenaikan jabatan. Kalau kenaikan jabatan seperti tadi itu saja Pak, untuk sekarang ini seorang pejabat fungsional penghulu ya, berarti kan tadi formasi kan berarti kan di internal yang paham ABK-nya berapa yang dibutuhkan tadi ya. Kemudian selain itu adalah memenuhi, ada hal yang mungkin tadi belum saya sampaikan kelewat di sini. Terkait kenaikan jabatan selain uji kompetensi juga adanya pengembangan profesi, angka kredit pengembangan profesi. Ya, ketika muda mau ke Madya dibutuhkan 6 angka kredit dari pengembangan profesi, apakah sudah ada atau belum? Ketika itu belum ada, mohon maaf, belum bisa untuk naik jabatan ke Madya. Jadi usulkan jabatannya dulu, baru kepangkatannya ke 4A. Ini ya, sebentar. Ini kenaikan jabatan di sini. Nah, di sini. Jadi seseorang muda yang mau ke Madya dibutuhkan 6 angka kredit dari pengembangan profesi. Seorang Madya yang mau ke Utama dibutuhkan 12 angka kredit dari pengembangan profesi. Ini ya. Jadi ini syarat-syaratnya selain angka kredit mencukupi, harus mengikuti lulus uji kompetensi, dan yang terakhir adalah ini pengembangan profesi juga harus ada. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu Bapak-bapak ya. Aduh, ini karena pesawat saya harus jam 5:30 sampai ke bandara. Tidak bertanya, cuma mau mengusung Bu. Kebetulan diklat atau hukum. Iya, saya langsung jawab Pak Ambo gitu ya. Ya, salam kenal Bapak ya. Terkait pertanyaan tadi saya tangkap ada 3. Yang pertama adalah kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan adalah memang ketika kita bicara Perban BKN nomor 6 tahun 2020, saat itu kita tanyakan, sebenarnya kalau kita mau saklek Bapak-bapak ya, sejak diundangkan Permenpan 9 tahun 2019, otomatis sebenarnya kewajiban KOM itu sejak diundangkan Permenpan 9 tahun 2019 kalau saklek. Tapi saat itu kita masih adanya nih ya. Jadi ada di sini kesempatan kita untuk berdialog dengan instansi pembina. Bagaimana sih kesiapannya? Ini Bu. Nah, menarik. Kemudian mereka menyampaikan 1 Januari 2020. Nah, ini perlu nanti diklarifikasi juga Pak ya, di BKN tadi itu di BKN mana gitu ya. Sebaiknya memang saat itu ketika menghadirkan, kita menghadirkannya antara mungkin dari yang mengeksekusi kebijakan itu di Direktorat Jabatan ASN, namun eksekutor untuk kenaikan pangkat itu ada di Direktorat Kepangkatan dan Pengadaan dan Kepangkatan, biasanya seperti itu. Sehingga kadang-kadang teman-teman kami di Direktorat Kepangkatan dan Pengadaan ya, ini kan melihatnya secara universal Pak, secara umum. Oh, Permenpannya 9 udah ada nih, kenaikan jabatan seharusnya udah otomatis nih diundangkan gitu ya. Kemudian lihat Perbannya BKN tahun 2020, oh seharusnya sudah nih gitu kan ya, tapi tidak melihat yang di dalamnya. Ketika kita duduk bersama diskusi gitu kan ya, itu seharusnya bisa ada solusinya. Dan uji kompetensi itu tidak perlu juga sulit-sulit kok Pak. Kita melihatnya adalah kesiapannya adalah siapnya di mana.
Portofolio itu pun juga bisa dikatakan sebagai uji kompetensi. Saat itu pernah kita mengingatkan bahwasanya kalaupun nggak siap, bisa kok portofolio dulu, gitu ya. Artinya dengan portofolio itu bisa nanti instansi pembina mungkin ya di sini nanti mengeluarkan suatu kebijakan, harus saja UKOM persyaratannya untuk sementara mungkin portofolio bla 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 bla. Yang dibutuhkan di BKN itu hanya ini loh, bukti yang bersangkutan itu sudah tadi lolos sertifikasinya, gitu ya, untuk kenaikan jabatannya. Itu poin pertama, gitu ya. Sehingga tadi ketika sekarang sudah mungkin masuk kepada pasca 1 Januari, nah itu mungkin tadi kalau ketika ini ada mungkin hal-hal yang belum dilakukan, gitu ya, kenaikan jabatan. Nah mungkin bagaimana sih kesiapan dari instansi pembina, gitu ya, di dalam mengeluarkan kebijakan tadi untuk uji kompetensi. Apakah memang sudah ada mungkin lebih apa ya, nggak hanya portofolio saja, gitu ya, mungkin di sini ada tes apa, gitu ya, mengatakan bahwa saya bersangkutan kompeten, atau mungkin dari sisi mungkin pakai apa uji interview, gitu ya. Nah, itu diserahkan, memang kami tidak membatasi. Yang dilakukan BKN adalah buktinya saja, gitu ya. Itu mekanismenya diserahkan pada instansi pembina. Mungkin nanti bisa Pak Zaini juga menjawab untuk sekarang seperti apa sih persiapan untuk kenaikan jabatan uji kompetensinya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi akan menjawab terkait pengangkatan. Pengangkatan, kenapa tadi saya sampaikan di sini di slide berapa ya? Nah, pertama sekali ya, pengangkatan itu kalau di penghulu hanya ada 3. Pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan melalui promosi. Kenapa saya katakan ada 3 saja? Karena jabatan nih ya, ini kenapa saya coret tadi pengangkatan sebenarnya ada 4. Mana nih ya? Ada ya. Pengangkatan dalam jabatan fungsional itu sebenarnya ada 4. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, in-passing dan promosi. Kenapa in-passing ini saya silang? Karena di dalam penghulu tidak ada pengangkatan melalui in-passing. Pengangkatan melalui in-passing sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah jabatan fungsional baru. Jadi ketika ada jabatan fungsional baru, permenpannya baru, maka bisa pengangkatan melalui in-passing, gitu ya. Nah, ini karena ini JF-nya lama ini, revisi Permenpan dulu menjadi Permenpan 9 tahun 2019, sehingga JF-nya ini tidak ada istilah in passing, gitu ya. Terus sepakat dulu ya. Nah, kemudian in passing itu juga bisa terjadi ya, kalau di PP 11 itu memang ada 4 pengangkatan ini. Pengangkatan in passing menurut PP 11 juga mungkin bisa terjadi karena mungkin ada kebijakan secara nasional. Ya, contohnya kemarin dengan hadirnya Permenpan nomor 26 tahun 2016, saat itu banyak sekali ada pemerintah daerah, jadi daerah dengan adanya PP 18 terkait otonomi daerah, mereka dinonjobkan. Jadi banyak nih ya yang JPT Pratama, gitu ya, di daerah-daerah itu dinonjobkan menjadi pelaksana, sehingga perlu nih wadah in passing. Permenpan 26 tahun 2016 berlaku sampai 2018. Ternyata masih banyak animo orang-orang yang ingin mutasi bermigrasi ke jabatan fungsional, sehingga dibuatlah Permenpan nomor 42 tahun 2018 ya. Permenpan 42 tahun dari 2018 berlaku sampai 6 April 2021. Mungkin tadi yang dimasukkan oleh Bapak Ambo itu adalah tadi Permenpan 42 tahun 2018 ya. Jadi tapi tidak menggunakan Permenpan 9 tahun 2019, tapi menggunakannya adalah Permenpan 42 tahun 2019. Clear ya Pak ya? Jadi karena sudah berakhir nih Permenpan 42 tahun 2018 tadi berakhir di 2021 di April, makanya pengangkatan kita hanya melihat dari 3 ini. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, gitu ya. Karena apa? Karena tadi tidak masuk kriteria tadi jabatan fungsional baru ataupun kebijakan percepatan ya oleh nanti biasanya kalau ada in-passing nanti Menpan yang akan mengeluarkan, oh ini butuh nih in-passing segera nih besar-besaran ya, sehingga dibuka keran lah besar-besaran, ayo siapa yang mau bermigrasi kepada jabatan fungsional ini pakai Permenpan ini, gitu ya, sehingga pakai Permenpan tersebut, syarat-syaratnya harus pakai Permenpan tersebut, gitu ya.
Nah, in passing memang berbeda Bapak dengan pengaturan yang lainnya. Orang yang in passing itu bisa dikatakan dia sangat diuntungkan. Karena apa? Angka kreditnya itu sama dengan pangkat golongannya. Ya, dilihat masa kerja, masa kepangkatannya. Oh, masa kepangkatannya di 3B dia 3 tahun. Dapat nih dengan S1 dia dapat angka kredit sekian. Oh, dengan S2 beda lagi ya. Jadi angka kreditnya berdasar masa kepangkatan ya, kemudian sama pendidikan terakhirnya gitu. Kemudian ketika in passing ini sudah selesai gitu ya, biasanya kalau jabatan fungsional yang baru ini ya, kan mereka kan mencari ya Pak ya, mencari pejabat fungsionalnya mana nih, ada nggak, sehingga betulan tadi in passing biasanya lah 2 tahun sejak diundangkan. Nah, biasanya ditutup nih, di close ya, pintunya ditutup untuk in passing karena tadi istilahnya sel besar-besaran gitu kan ya, cuma sampai 2 tahun sejak diundangkan gitu ya. Kalau sudah habis gimana? Pakai pintu perpindahan dari jabatan lain, sehingga termasuk jabatan fungsional penghulu. Ketika ada struktural ataupun pelaksana gitu ya, yang mau masuk ke jabatan fungsional penghulu pakai pintu yang mana? Pakai pintu perpindahan dari jabatan lain gitu ya. Syarat-syaratnya tadi termasuk ada usia. Nah, usia tadi, kemudian ada uji kompetensi. Itu amanat dari PP, jadi harus ada uji kompetensi. Berbeda halnya dengan pengangkatan pertama. Tadi saya sampaikan pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama adalah ini. Hukum, uji kompetensi dengan dikat sama atau tidak? Berbeda, Bapak. Suatu hal yang berbeda. Ya, ketika kita melihat pada Permenpan 9 tahun 2019 itu akan dilihat ada di situ persyaratan hukum untuk duduk dalam jabatan seorang CPNS menjadi PNS, itu ada hukum. Tetapi ini kan Permenpan 9 tahun 2019. Di perjalanan waktu ada namanya PP 17 tahun 2020. Ya, itu berjaraknya dekatan dengan Perban BKN tadi. Ya, Perban BKN nomor 6 tahun 2020, belum lahir PP 17 tahun 2020, sehingga masih nih memunculkan syarat hukum untuk pengangkatan pertama untuk duduk dalam jabatan fungsional penghulu. Ya, sehingga turunlah tadi revisi di Perban BKN nomor 14 tahun 2020 yang menghapuskan adanya persyaratan hukum untuk duduk dalam jabatan fungsional penghulu di pengangkatan pertama. Ya, nah kalau dulu tadi saya sampaikan hukum dukdik, nah sekarang cukup dukdik, duduk aja seorang CPNS menjadi PNS. Sebenarnya bersangkutan tadi saya sampaikan otomatis menjadi pejabat fungsional, udah bisa. Sehingga nggak ada alasan lagi. Zaman dulu mungkin diklat sebagai persyaratan jabatan Pak, zaman dulu ya kan, saya belum diangkat nih, saya masih menjadi seorang calon penghulu lah, saya ini belum ikut diklat. Kenapa belum ikut diklat? Mau nggak ada kuotanya, nggak ada anggarannya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi hal seperti itu. Jadi seseorang yang tadi saya sampaikan kembali, seorang sudah PNS bisa langsung diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, setelah diangkat menjadi pejabat fungsional, barulah ada kewajiban diklat. Ya, jadi diklat tadi adalah sebagai kewajiban, bukan sebagai persyaratan duduk. Ya, kalau beda ya Pak ya, persyaratan sama kewajiban. Kalau kewajiban ini setelah duduk yang bersangkutan ini diberikan waktu 3 tahun paling lama untuk diklat. Kalau nggak mengikuti atau nggak lulus gimana? Nah, yang bersangkutan ini kalau di dalam Permenpan 9-nya nih malah diberhentikan, tapi kita nggak usah mengacu ke situ, mengacu saja ke Permenpan 13-nya. Nggak bisa diberikan kenaikan jenjang jabatan. Jadi mentok sampai di ahli pertama saja, nggak bisa yang bersangkutan naik jenjang. Ini juga harus dipikirkan. Ya, perlu dipersiapkan oleh instansi tersebut maupun instansi pembina. Jangan sampai nih si pejabat fungsional nanti dirugikan gitu ya, nggak bisa tahu informasi terkait mengikuti lulus diklatnya gitu ya, kemudian siapkan oleh pejabat fungsionalnya juga paling tidak juga ya, membuat yang paling tidak adalah mungkin kesempatan peluang untuk nanti lulus, oh bisa 2 kali mungkin gitu ya, untuk mengikuti tesnya gitu ya, dianggap seperti apalah, monggo diserahkan, tapi yang terbaik adalah tadi itu
tidak membuat si pejabat fungsional tadi karirnya jadi mentok gitu ya Pak ya, menjadi terhalang gitu ya, karena tadi nggak ikut diklat ataupun nggak lulus gitu. Tapi juga bukan berarti ya tadi kita instansi pembina asal-asalan membuat kualitas ya, kompetensinya gitu ya, juga harus diperhatikan hal ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak. Jabatan tidak perlu di atas wajib. Alih jabatan itu berarti perpindahan dari jabatan lain ya Pak ya. Ini Pak, ini ada di sini adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi ada kompetensi lulus UKOM, kemudian juga di sini ada nih memiliki pengalaman penghulu dan memiliki sertifikat diklat punya. Iya, itu ada di dalam Permenpannya. Jadi ini diharuskan nanti. Ini yang diminta oleh BKN ketika nanti perpindahan dari jabatan lain, kita melihat ini sertifikat karena sudah menjadi persyaratan duduk dalam jabatan. Ya, ini jadi persyaratan Pak, bukan kewajiban. Beda sama yang pengangkatan pertama tadi yang CPNS. Kalau yang perpindahan karena ini adalah syarat dan duduk dalam jabatan harus dipenuhi, gitu ya. Sehingga ini menjadi PR instansi pembina juga untuk mempersiapkan bagaimana nih sertifikat diklat calon penghulu, apakah memang tadi bagaimana, apakah bisa by Zoom gitu ya. Kan sekarang lumayan loh Pak, ya kan, anggarannya kalau umpamanya harus terbang ke sana ke sini, ya kan, kemudian akomodasi segala macam, nah itu mungkin perlu pemikiran, gitu kan ya, apakah bisa e-learning, gitu ya, jarak jauh, sehingga yang bersangkutan ini setara kok sebenarnya sekarang pengembangan kompetensi diklat secara online maupun offline sekarang semua sama kok, gitu kan ya, termasuk saya pun beberapa kali pelatihan juga by daring gitu ya, karena kan mungkin sudah meninggalkan keluarga gitu ya, anak masih kecil gitu ya, tapi semua berjalan dan kualitasnya juga tidak berkurang. Mungkin dibuat aturan-aturan mainnya saja. Oh, kalau peraturan daring harus on kamera terus gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih offline disambi-sambi juga nggak bisa gitu kan. Harus ada surat tugas dari mungkin pimpinan untuk membebaskan yang bersangkutan dari tugas kedinasan selama mengikuti pelatihan. Hal-hal itu bisa Pak diatur. Jadi kalau bisa nanti dari instansi pembina melakukan kebijakan tadi ya e-learning itu untuk mempercepat ini nih sertifikat diklat calon penghulu, bagi yang tadi memperpindahan dari jabatan lain alangkah lebih baiknya, gitu ya. Apakah JPT tertentu bisa pindah ke JPT tertentu lainnya, misalnya menyuruh ke penghulu? Dimungkinkan dengan adanya Permenpan RB nomor 22 tahun 2021 di pasal 11 ya disampaikan dimungkinkan antar JF bisa pindah jabatan. Tidak perlu diberhentikan ya, tapi kita lihat persyaratannya masuk atau tidak ya. Apabila memenuhi persyaratan pada jabatan fungsional yang akan diduduki berarti bisa ya. Katakan Bapak dari penghulu mau pindah ke penyuluh agama Islam, nah dilihat tugas jabatannya, pengalamannya, apakah ada 2 tahun pada penyuluh agama Islam dan lain-lain halnya. Jika itu bisa, silakan. Tadi sepertinya ada yang mau nanya di Bapak atau yang di belakang ya? Saya Bu, saya main Bu ini. Saya barusan siang-siang ini dengan teman-teman juga saya wakilnya. Luar biasa, aplaus. Silakan. Pengakuan jujur. Iya, saya wakilnya teman-teman ini. Biasanya siang begini sudah mengantuk teman-teman saya ini. Saya tidak tahu chemistry dari. Apalagi kalau dikasih pantun Pak, nggak ngantuk Pak. Makasih Bu, menarik. Saya lanjutkan tadi, saya punya saudara terkait dengan perpindahan JF ini sesuai dengan Permenpan RB 22. Bu? Ya Pak. Ya, saya hanya lanjutkan apa yang disampaikan saudara saya tadi terkait dengan ada kemudahan perpindahan JF dengan keluarnya Permenpan RB nomor 21 tahun 21. Jujur Bu, terkait dengan ini, kehadiran penyetaraan kemarin Permenpan RB kalau tidak salah nomor 17 itu, ada juga sih yang sedih dengan kehadiran itu. Tidak semua, kalau teman-teman di kepenghuluan ini bahagia. Saya kalau di Sulbar, kebetulan saya di Kanwil,
Itu jabatan paling seksi hari ini itu kepenghuluan. Poinnya sederhana, dapat poin, dapat koin gitu. Minta maaf teman-teman itu. Ya, cepat naik pangkat, koinnya juga ikut di belakang gitu. Kebetulan saya dikanil di kepenghuluan. Itu yang menyedihkan bagi kami di Kanwil itu, seharusnya kami tidak ada di jabatan sana di analisis kebijakan, karena tugas kami keseharian bersama teman-teman kepenghuluan. Itu yang menarik untuk mungkin kami diteruskan aja analis kebijakan kepenghuluan, tidak usah berhenti analis kebijakan. Lagian juga pembina utama kami tidak di Kementerian Agama, Dilan kami punya pembina utama. Terus hari-hari kami kerja sama-sama dengan tim kepenghuluan gitu. Yang kedua Bu, tabe itu bahasa Makassar, bahasa sopan. Izin, ya. Yang menyedihkan juga kemarin ini, yang melirik sebagian teman, ya kami di kepenghuluan rata-rata di Kanwil itu analis kebijakan hari ini. Seharusnya idealnya analis kebijakan kepenghuluan, baru net itu. Yang kedua yang menyedihkan bagi kami di Kanwil, kami mulai dari status muda, analis ahli muda, karena dasarnya tadi harus hukum. Padahal pangkat kami sudah di 4B. Nah ini, saya salah 4B sudah 5 tahun 4B-nya. Nah ini yang membuat kami sedih, karena seharusnya kan sudah di media, tapi persyaratan utamanya tadi itu masuk hukum. Diksi hukum ini tadi Bu, apa tidak bisa difleksibelkan ini dengan aturan Permen Pak RB nomor 16 tadi, tidak dibuat kaku, harus hukum. Paling tidak materi ini dikuasai, nggak usah hukum, yang penting dikuasai materi ini, karena pangkatnya melebihi, harus disetarakan dengan media. Masa utama 4B, tidak mungkin sampai ke 4B kalau tidak profesional. Nah ini yang saya inginkan, pesan fleksibilitas itu yang harus saya junjung tinggi kalau mampu kita pikirkan bersama. Yang kedua, yang ketiga, terlalu semangat Bu, saya tidak pernah bertanya kalau laki-laki yang narasumber, kalau Bu, tapi saya teman-teman ini kan ada kepikiran mau pindah apalah, misalnya boleh tidak lewat ibu kami jadikan jembatan untuk kami pindah. Ya. Bisa. Bukan, pindah JF itu tadi yang seharusnya kami net, yang hari ini kami anggap tidak net di analis kebijakan, apalagi terlalu kami keluar mengambil pembina kami itu. Kalau analis kebijakan kita keluar dari Kementerian Agama, sementara hari-hari kami di Kementerian Agama. Terlalu ribet lah. Kalau instansi lain bolehlah analis kebijakan, kalau kami ini ya diteruskan aja analis kebijakan kepenghuluan. Saya kira untuk sementara Bu, mohon petunjuknya Ibu terkait dengan hal ini, bagaimana prosedurnya kami pindah jabatan. Terima kasih. Oh, mau sekalian. Mohon dicatat atau mau sekalian? Oh, Dewan. Ini kayaknya. Oh iya. Ini satu lagi ya. Nanti lihat apa namanya, lihat waktunya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Toringgi dari Gorontalo, khususnya Kabupaten Borneo. Ini demi kemaslahatan teman-teman penghulu, Pak. Ya, tugas tambahan kepala kawal. Periode April kemarin, tahun kemarin, teman-teman penghulu muda yang ada di
Gorontalo, provinsi Gorontalo itu naik pangkat ke, rencananya akan naik pangkat ke 4A Kemudian. Akan tetapi sampai saat ini SK tidak keluar. Setelah dikonfirmasi ternyata tidak akan diproses oleh BKN disebabkan karena kebutuhan analisis jabatan yang ada di 4A. Yang jadi pertanyaan, apa kendala sehingga padahal Pak di Kabupaten Pohuwato itu belum ada yang 4A, semua masih penghulu muda. Apa alasan sehingga tidak ada kebutuhan jabatan? Pertanyaannya, kalau seandainya kendalanya di BKN, apa yang menjadi kendala? Kemudian pertanyaan kedua, apabila yang menjadi kendala di analisis jabatan di Kementerian Agama Pusat, apa yang menjadi kendala?